Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Sama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan pelayanan firman ini dalam tangan-Mu. Urapilah hamba-Mu, berkati seluruh haleluya orang-orang yang menyaksikan video ini. Biar firman ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Saya percaya hari ini kita semuanya sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan dari kitab Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 tentang hidup rohani kita harus makin lama makin kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan kita harus progresif. Setiap saat, setiap waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, kekristenan kita harus lebih meningkat. Tambah hari, tambah kehidupan kita makin menanjak, makin kuat di dalam Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang justru makin lemah, makin menurun kekristenannya. Kualitas iman kekristenan kita harus bertambah kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, Mazmur 84 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudaraku, selama kita hidup di dalam dunia ini, maka kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya persoalan. Selama kita masih berada di dalam dunia ini, saudaraku, maka kita akan selalu diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan hidup. Saudaraku, ada orang yang kuat, tapi ada sebagian orang yang lemah dan tidak berdaya. Ada orang yang tetap tegar di masa yang sukar, tetapi ada orang yang semakin lama semakin merosot keimanan dan percayanya. Lewat kesukaran ini justru Allah memakai kesukaran. Justru kadangkala Allah menggunakan yang namanya pergumulan hidup itu untuk melatih kita menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji, tahan banting, menjadi Kristen yang kuat di dalam Tuhan, bukan menjadi Kristen yang loyo. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, justru lewat kesulitan itu Allah ingin melihat kualitas hidup kita ini seperti apa, terbuat dari apakah kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, dan jerami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada perbedaan yang sangat signifikan, ada perbedaan yang sangat mencolok. Kualitas emas, perak, batu permata dengan kualitas yang terbuat dari kayu, rumput kering, atau jerami. Seharusnya sebagai orang-orang percaya, kita tetap beriman seperti yang digambarkan di dalam ayat yang ke-7 dari kitab Mazmur pasal 84 tadi, yang berkata seperti ini. Apabila melintasi lembah baka. Lembah baka ini berbicara tentang lembah air mata, lembah penderitaan, persoalan dan masalah, saudaraku. Tetapi jangan membuat kita menjadi orang-orang yang menjadi loyo, jadi orang-orang yang tidak lagi punya pengharapan di dalam Tuhan. Justru sebaliknya, mari kita berkata, lembah baka pun akan jadi tempat yang bermata air, ya, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ini iman saudara dan saya percaya, saudaraku, orang yang beriman akan melihat mujizat-mujizat yang nyata. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa membuat kita makin lama makin kuat? Yang pertama, mari kita membangun keintiman dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan, dan orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan itu, atau orang-orang yang melekat dengan Tuhan itu, tentu secara otomatis dia juga akan mengalami, ya, kekuatan Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan itu akan memenuhi kehidupan kita semuanya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melihat kebenaran ini, saudaraku. Jadilah orang-orang Kristen yang tetap kuat, yang hatinya melekat kepada Tuhan, akan mendapat kekuatan baru, seperti yang dikatakan Yesaya pasal 40 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Ayatnya saya bacakan.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, saudaraku, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi Tuhan itu adalah sumber kekuatan buat kita semuanya. Orang-orang muda menjadi lesu dan lelah, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya orang-orang yang membangun keintiman dengan Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, saudaraku, mari kita membangun kesukaan untuk membaca firman Allah. Kenapa, saudaraku? Karena Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan Injil atau firman Allah itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semuanya. Oleh kuasa firman Tuhan, iman kita menjadi kuat. Langkah iman kita tidak akan pernah berhenti. Kita akan terus maju penuh semangat untuk mencapai garis akhir, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang makin lama makin kuat. Saudaraku, orang yang suka membaca firman Tuhan, kehidupan rohaninya akan semakin kuat. Waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman percaya kita akan semakin mantap di dalam Tuhan. Kita tidak akan dapat dikalahkan oleh apapun juga. Yang ketiga, saudaraku, apa yang membuat kita makin lama makin kuat? Mari kita membangun hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bisa bersyukur dengan segala keadaannya, hidupnya pasti akan lebih baik daripada orang-orang yang suka mengeluh, daripada orang-orang yang suka bersungut-sungut. Orang-orang yang tetap bersyukur itu dekat dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berjumpa pada waktu yang berikutnya. Selamat malam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.